Perkenalkan, nama saya Kesia Prisliani. Saya di program Si Peternakan dengan NIM 213020408025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gelombang bunyi atau resonansi bunyi. Perlu diketahui pengertian dari gelombang bunyi. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Klasifikasinya yaitu yang pertama, infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Kemudian audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian di sini ada pengertian resonansi bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Contohnya seperti pencobaan garpu tala. Ketika salah satu garpu tala dipukul, akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar juga. Kegunaan resonansi yaitu memperkuat getaran dari bunyi pertama. Misalnya, bunyi yang dihasilkan garpu tala yang sebelumnya tidak terlalu keras. Getaran udara dapat membuat suara lebih bergetar, lebih terdengar jernih. Di sisi lain, resonansi dapat merugikan ketika terjadi ledakan bom yang mengakibatkan bunyi sangat kencang. Suara ledakan bom menimbulkan getaran yang dapat meruntuhkan gedung tinggi. Untuk contoh resonansi suara dan mekanik, contoh resonansi suara bisa ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling umum dan paling sederhana adalah gelombang suara dari proses resonansi di pita suara. Selain merujuk pada gelombang suara, resonansi mekanis dapat juga bisa ditemukan dengan mudah. Misalnya, ketika seorang anak belajar memompa ayunan untuk pertama kalinya, gerakan osilasi ayunan menjadi frekuensi alami. Hasilnya, ketika anak belajar mendorong, maka gaya menjadi lebih efektif. Amplitudo osilasi ayunan meningkat dan orang yang duduk di atasnya bisa naik terayun. Kemudian di sini ada struktur resonansi. Struktur resonansi yaitu salah satu dari dua atau lebih struktur Lewis untuk satu molekul yang tidak bisa dinyatakan secara tepat dengan hanya memakai satu struktur Lewis. Istilah resonansi berasal dari penggunaan dua atau lebih struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu. Struktur yang sebenarnya mungkin saja merupakan peralihan dari dua struktur resonansi. Bentuk peralihan atau intermediate dari struktur resonan disebut dengan hibrida resonan. Kemudian syarat terjadinya resonansi yaitu ada sumber bunyi. Sumber bunyi maksud berasal dari sebuah benda yang apabila digerakkan menghasilkan getaran dan suara. Kemudian ada medium perambatan buat merambat. Kemudian ada penerimaan atau benda lain. Yang terakhir itu ada frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang
punya frekuensi sama. Kemudian di sini ada rumus untuk resonansi, yaitu P sama dengan L per N atau V sama dengan V kali F, yang dimana V merupakan panjang gelombang, V merupakan kecepatan lambat suara di udara, F merupakan frekuensi, L merupakan panjang kolom udara di antara permukaan air dalam tabung, kemudian N merupakan resonansi ke N. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.